Halo selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan The Inspiring Woman, program terbaru CNBC Indonesia yang menghadirkan sosok wanita tangguh di pucuk pimpinan korporasi di negeri ini. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial, seorang bankir cantik yang telah lebih dari 30 tahun berkarir di dunia perbankan. Kita akan mengenalnya lebih jauh. Nah, bagaimana? Untuk itu tetap bersama saya, Afiliani, inilah The Inspiring Woman. Ya, Bu Disa, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Bu Disa adalah Direktur Consumer Banking dari Bank Mega. Ya, Bu Disa, kalau kita lihat Bu Disa ini termasuk yang kita pilih menjadi Inspiring Woman pada malam hari ini ya. Di mana kita lihat Bu Disa ini 30 tahun berkarir di bidang perbankan ya. Luar biasa, seorang ibu rumah tangga dengan putra-putri yang luar biasa dan sukses terus dalam karir gitu. Nah, gimana 30 tahun ini bisa berkarir? Apakah memang Bu Disa ini langsung menjadi pimpinan tertinggi atau memang merasakan dari bawah sehingga bisa sukses menjadi pemimpin? Gimana Bu Disa? Selamat malam Bu Afi, terima kasih for having me di acara Inspiring Woman ini. Ya kalau bicara 30 tahun karir di perbankan kelihatannya cukup panjang ya. Memang saya mengawali karir itu dari sebuah program namanya Management Trainees di salah satu bank saat itu di Indonesia. Berarti gitu. lulus kuliah ya itu? Lulus kuliah, betul. Lulus kuliah, kemudian mencoba untuk berkarir. Saat itu memang ada beberapa penawaran, tapi akhirnya berlabuh di banking sampai saat ini. Oh, luar biasa. Nah, tetapi kalau melihat dari latar belakang Bu Disa, sekolahnya adalah hukum gitu ya. Tetapi ternyata karirnya tidak ada hubungannya langsung dengan hukum gitu. Justru di consumer banking ini cukup lama gitu. Nah, itu gimana? Apakah pada saat awal itu memang sudah tidak sesuai jalur ataukah pada awalnya sesuai jalur dulu nih? Ya, saat itu kenapa saya ambil, mungkin flashback sedikit, kenapa saya ambil hukum, memang saat itu saya suka sekali bidang hukum. Jadi waktu masih kecil tuh idealis sekali, pingin menegakkan keadilan. Oh gitu ya, luar biasa. Jadi kalau lihat orang diperlakukan nggak adil, rasanya jiwanya tuh berontak. Jadi waktu itu saya bilang saya kepingin jadi lawyer. Tapi sejalannya waktu, kemudian lulus kuliah, kemudian saya melihat, wah mungkin kayaknya ada sesuatu yang masih saya cari nih. Iya, akhirnya saya memutuskan untuk mencoba di dunia perbankan karena saat itu saya pikir nggak jelek nih karena diterimanya di program namanya Management Trainees, kemudian dipilih dari beberapa universitas juga yang terpilih gitu. Jadi saya penasaran apakah saya bisa nggak sih menjadi seorang banker. Jadi awalnya memang punya cita-cita makanya ngambil hukum. Tetapi begitu sudah dalam mau selesai sekolah baru mulai berpikir tentang perbankan ya. Nah kemudian pada tahap dari manajemen trainee kemudian sampai menjadi pimpinan, apa sih yang menurut Bu Disa kunci suksesnya sehingga akhirnya bisa diangkat menjadi direktur? Kalau saya flashback perjalanan karir saya merasa bahwa apa yang saya dapatkan hari ini tuh bukan dengan gampang gitu ya. Jadi saya punya prinsip adalah kalau orang lain itu lari rata-rata 70 km atau 80 km per jam, bagaimana saya harus bisa lari di atas itu, 100-120 supaya kelihatan. Kalau enggak saya akan menjadi average, sama aja akan gitu menjadi ya? sama aja. Nah untuk bisa saya lari lebih cepat artinya pasti ada pengorbanan yang saya harus lakukan. Misalnya ya saya harus bekerja lebih keras, saya harus belajar lebih banyak walaupun itu bukan bidang saya. Misalnya saat itu saya ingat banget ceritanya waktu itu saya ditempatkan di satu cabang karena saya minta dari head office pindah ke cabang. Sebetulnya saya waktu itu in charge untuk funding. Tapi saya pikir kalau saya hanya untuk funding, saya mungkin nggak bisa berkembang. Akhirnya waktu itu saya menghadap pimpinan, saya bilang, boleh nggak after office hour, setelah jam 5, saya mau belajar lending. Oh luar biasa. Iya, dan dia saat itu sangat terbuka sekali, bilang silakan. Akhirnya itu yang saya lakukan. Saya bikin kredit proposal saat itu, walaupun bukan tugas saya. Betul. Jadi artinya di sini bahwa orang itu kalau mau sukses jangan hanya belajar di situ aja. Kita harus belajar banyak gitu ya. Karena menjadi seorang pemimpin itu nggak hanya belajar satu, tapi kita harus tahu banyak dan kita harus menyelia anak buah kita kan gitu ya. Itu betul. Nah, ketika sudah mulai ingin tahu dengan yang lain, terus bagaimana abis itu prosesnya pada akhirnya Bu Disa dipercaya menjadi direktur pertama kali waktu itu?
Oke, pertama kali waktu itu saya sebetulnya sebelum di bank yang sekarang, waktu itu saya sudah acting untuk pegang bisnis retail banking dan wealth management, atau kalau di local bank kita Iya. namanya consumer banking Oke. saat itu. Nah, kemudian dapat tawaran di bank yang saat ini, yaitu di Bank Mega gitu. Dan saya melihat waktu itu ini adalah kesempatan yang baik setelah saya berapa belas tahun di foreign bank, mungkin ini saatnya saya kembali nih ke Bank Nasional. Bank Nasional, Gitu oke. kan, masih merah Iya, putih kalau darahnya saya lihat ini, Bu. memang kebanyakan di bank asing ya pada Iya, saat itu ya. iya, Jadi iya. baru ini ya Kembali. ini kembali ke bank lokal gitu, Iya, dan itu baru iya. menjadi direktur gitu ya. Nah, Iya, itu betul. gimana cara menghadapi perubahan culture yang membuat Bu Disa itu bisa menyesuaikan? Nah, saya sangat beruntung Bu Afi, karena saya lahir sebetulnya dari Bank Nasional juga kan, Oke, bank lokal. awalnya ya, betul. Awalnya waktu saya join program management trainees itu, saya sebetulnya spend 10 tahun hampir di local bank. Kemudian baru berapa belas tahun saya ada di foreign bank dan kembali lagi. Oke. Jadi saya merasa saya beruntung, saya punya background dari dua dunia ini. Betul, yang saya betul. bisa combine, semuanya pasti ada sisi baiknya. Nah, itu saya bisa ambil, yang kurang baiknya saya tinggalkan. Jadi penyesuaiannya itu saya rasa cukup smooth ya. Oke. Nah, kalau Bu Disa sebagai sekarang seorang pemimpin ya, kalau menghadapi anak buah, kan anak buahnya banyak milenial ya sekarang Iya, ya gitu iya, ya. iya. Nah, ini kan kan orang tuh ada orang yang suka otoriter, ada yang suka transformasional, ada juga yang demokratik lah ya. Nah, kalau Bu Disa ini tipe pemimpin yang mana nih? Saya selalu menempatkan diri sebagai seorang pemimpin yang bukan populis. Oke. Artinya saya nggak apa-apa nggak menjadi pemimpin yang populer, tapi saya kepingin menjadi pemimpin di mana anak buah itu bisa belajar. Oke. Dia bisa menggali potensi yang ada, hingga satu saat kalau dia berhasil, dia akan ingat siapa sih pemimpin yang menjadi bagian dari kesuksesannya itu. Oke, Gitu. jadi kapan harus dimarahin, kapan harus ditemani, kapan gitu ya. Yes, jadi harus betul. disesuaikan, nggak bisa Betul. marah terus, nggak bisa Nggak juga bisa. baik terus yang akhirnya jadi populis tadi gitu ya. Betul, betul. Gitu. Yang paling penting sebagai pemimpin itu kan kita hubungannya nggak cuman hanya pekerjaan saja. Betul. Tapi kalau udah di luar pekerjaan kita bisa jadi teman. Jadi secara informal tuh menjadi penting ya, Iya, karena kalau sangat formal penting. saja biasanya nggak tercapai ya. Iya, Bahkan iya. menjadi tertutup anak buah kita Betul, ya. betul. Jadi kalau gitu tipenya adalah tidak memilih salah satu tipe, tapi adalah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Betul, gitu ya. betul. Oke. Nanti di segmen 2 Bu Disa kita akan bahas bagaimana tentang Bank Meganya, karena di tengah pandemi ini justru yang lain banknya labanya turun, tapi Bank Mega kok bisa naik gitu ya. Nanti kita akan bahas. Ya pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan bicara soal digitalisasi perbankan yang dilakukan oleh Bank Mega. The Inspiring Woman bersama Direktur Konsumen Banking Bank Mega Ibu Ladisa Larenti akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana.